Di 2 episode lalu kita udah ngomongin nih soal gimana ngebangun brand, frameworknya apa gitu ya, dari mulai ngebangun awareness, which dari ngomongin familiarity, terus habis itu nge-trigger bangun active trigger atau active recall. Terus yang kedua adalah ngebangun brand love ya, baik secara logical maupun secara emosional, termasuk di situ bangun karakter, story dan lain sebagainya. Nah, ini level yang paling tinggi gitu ya, level level cult ini sebenarnya. Jadi goalnya adalah ngebangun recommendation and loyalty. Balik lagi kalau kita ngomongin BHT, brand health track, kan yang diukur itu adalah salah satunya consideration, abis itu kita awareness dulu, abis itu ke consideration, abis itu recommendation sama loyalty, which ini yang ada di sana gitu ya. Nah, untuk ngeliat ke sana kita harus ngeliat gini. Kalau kita berkaca, kalau ini kan base-nya di brand hierarchy konsep ya yang ada di buku saya gitu ya. Ini mengacu kepada Maslow Hierarchy of Needs. Ini kebutuhan manusia yang dibikin sama si Abraham Maslow, psychologist terkenal ini ya. Jadi manusia punya kebutuhan lebih dari sekedar kebutuhan fisik gitu ya. Levelnya yang paling bawah itu kebutuhan kita kan ngomongin soal makan minum. Ini kebutuhan fisik. Oh, saya butuh makan, saya butuh minum. Saya butuh kebutuhan biologis, berhubungan seks ya. Bukan make love, itu nanti levelnya berbeda. Gitu. Tapi kalau kebutuhan biologis fisik aja gitu ya, itu masih di bawah. Terus level di atasnya adalah tentang kebutuhan security, kebutuhan keamanan, saya aman, tidak terancam hidupnya, tidak tiba-tiba dimakan sama singa gitu ya, tidak tiba-tiba ditembak orang gitu ya, termasuk keamanan terhadap pekerjaan gitu ya, punya pekerjaan yang aman, yang baik, saya nggak akan dipecat sewaktu-waktu dan sebagainya. Terus level di atasnya love and belonging, ini pretty straightforward gitu ya, jadi tentang ya gimana hubungan sama orang lain gitu ya, tentang kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Nah, termasuk tadi kalau yang ngomongin have sex itu di level bawah, kalau make love itu di level 3, itu tentang love and belonging gitu ya. Jadi berbeda ketika, mohon maaf ya, orang mencari PSK gitu ya, itu kebutuhannya kebutuhan fisik. Tapi ketika orang mencari pacar, terus habis itu sama pacarnya lalu berhubungan seks, itu kebutuhannya bisa ke love and belonging karena ada perasaan di sana. Nah, terus habis itu level di atasnya ada esteem. Ini adalah kebutuhan tentang direspek, dihormatin, terus jadi dilihat sebagai seseorang yang wah ini berbeda lah kelasnya. Dan yang paling akhir itu self actualization. Nah, kalau dilihat dari functional offer yang kita udah bahas di episode kemarin ya, functional offer itu kan sebenarnya nge-serve kebutuhan fisik di level paling bawah yang makan minum tadi sama security itu tadi gitu loh. Nah, makanya saya bilang nggak bisa brand cuma berdiri di sini, awareness bahkan di bawahnya lagi gitu. Tapi waktu kita ngomongin consideration, kita ngomong bahwa ini harus ngomongin functional offer. Nah, functional offer itu cuma nge-serve level bawah dan level 2. Terus habis itu ada lagi ngebangun emosional, kan saya bilang ya juga di episode lalu saya ngomong juga kita butuh ngedorong emotional offernya apa gitu kan. Ini sebenarnya nge-serve love and belonging tadi, emotional offer. Makanya ketika misalnya Dove gitu ngomongin everybody is beautiful gitu ya, itu tentang love and belonging. Saya ngerasa dicintai dan lain sebagainya. Walaupun ada singgungan sedikit ke atas ya, ke esteem. Nah, tapi esteem dan self actualization ini bisa di-serve di level ini gitu loh. Bisa di-serve di level di mana pada akhirnya kalau ini terpenuhi, orang akan punya loyalty dan recommendation ke sana. Gitu. Ini adalah sesuatu yang bikin brand kita terus digunakan, direkomendasikan ya. Dan ini tentang bangun alasan kenapa kalau mereka pakai brand kita self esteemnya naik, terus bisa mengaktualisasikan diri juga gitu ya. Di level ini brand ini adalah tentang jadi identitas konsumen gitu ya. Ini brand yang sebegitu membanggakannya sehingga saya mau saya diasosiasikan atau jadi bagian dari tribe brand ini gitu ya. Karena brand itu keren gitu ya. Dan ketika brand ini jadi identitas saya, maka ketika brand ini dihina orang, dicela orang, diserang orang, maka saya akan ngebela mati-matian karena ini identitas saya. Mencaci maki brand ini sama dengan mencaci maki saya. Gitu, dan itu dia. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk ngedorong recommendation and loyalty tadi gitu? Yang pertama, bangun brand coolness, ini core-nya. Dalam proses ngebangun brand, kita jarang banget nanya, terus cool-nya brand kita tuh di mana? Orang juga pengen jadi cool supaya esteemnya naik, supaya dia bisa mengaktualisasi diri. Nah,
Apakah kita udah bisa begitu? Nah, ini kan ngebangun brand coolness ini adalah tentang gimana caranya brand kita kelihatan keren. Contoh kalau kita lihat Apple itu, dia selalu jadi trendsetter, itu yang bikin dia keren dengan desain yang wah udah ahead lah dibanding yang lain, itu yang bikin dia jadi keren gitu ya. Terus habis itu orang banyak suka, terus habis itu tambah keren lagi. Terus begitu juga dengan Harley yang punya spirit yang ya udah rebel, yang gue nggak peduli yang lain, yang penting gue gitu ya. Which gue itu bukan brand tapi si konsumen ya. Itu yang bikin jadi keren. Gue pengen kayak gitu. Gue pengen segitu rebellious ya, sebegitu freedomnya, sebegitu punya freedomnya gitu ya. Terus habis itu ya itu yang keren nih kayak gitu. Begitu juga dengan Supreme yang bangun persepsi eksklusif tapi juga inklusif. Eksklusif tuh ini keren secaranya Supreme, tapi inklusif, semua orang juga bisa ikutan gitu ya. Nah, untuk bisa bangun brand coolness ini paling abstrak emang dari semuanya. Untuk bisa bangun brand coolness ini butuh vision yang inspirational tapi juga otentik gitu ya. Ini adalah brand yang arahannya jelas didiriin dari awal. Jadi waktu pertama didiriin tuh mau kemana sih arahnya gitu. Eksekusinya juga konsisten gitu ya, dan minim banget cacat gitu ya. Ini butuh kepekaan tentang apa yang relevan untuk konsumen, dan menariknya ke level mereka yang belum memikirkannya, apalagi belum eksplisit nyampeinnya gitu ya. Jadi kalau kita tanya orang, kamu maunya apa sih? Kalau dia ngomong, saya maunya ini, terus kita deliver, itu bukan coolness gitu. Biasanya itu belum cool, itu karena mereka udah tahu gitu. Cool itu adalah mereka ditanya mereka maunya apa, mereka bilangnya segini, terus kita bawa dia ke sini gitu. Wah, itu yang orang kan bilang, wah cool, keren banget, lebih tinggi dari yang maunya gue gitu. Jadi maka dari itu butuh kemampuan untuk visionary itu tadi. Makanya si Steve Jobs itu ya, kan Apple salah satu yang punya coolness ya. Steve Jobs itu kuat karena dia bilang kan, saya nggak percaya sama consumer research. Kenapa? Karena orang nggak tahu apa yang mereka mau sampai itu barang ditunjukin ke mereka gitu. Jadi kalau saya nggak bilang consumer research nggak penting, ya penting gitu, tapi kita nggak boleh berhenti hanya apa yang dia sebutin, tapi kita harus ngelihat esensi di balik apa yang dia sebutin, verbal maupun non verbal, terus narik itu ke level yang bahkan dia kayak, anjir gue nggak ngebayangin bisa gini ya, tapi ini keren banget sih, dan lain sebagainya. Jadi itu penting banget. Nah, ketika kita bisa mencapai itu, faktornya keluar dan jelas, ini harus sebegitu menariknya sehingga orang bangga jadi bagiannya gitu ya. Nah, setelah brand coolness-nya kebangun, kita juga harus ngebangun social proof gitu untuk melegitimasi rasa bangga gitu ya. Brand di level ini juga mempertimbangkan bagaimana mereka bisa ngebangun sentimen positif secara sosial gitu ya. Kasih kesempatan untuk banyak orang untuk bisa dipengaruhi dan mempengaruhi gitu ya, untuk bisa gabung. Brand di level ini juga secara conscious memfasilitasi terbentuknya tribe gitu ya. Jadi kita milih sesuatu kan juga ngelihat orang gitu ya. Dan di level ini brand itu sadar bahwa brand saya dipilih bukan karena dia mau sesuatu untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang di sekelilingnya. Mereka mikirin, konsumen ya, mikirin gimana gue akan dilihat orang atau dipandang orang ketika gue pakai brand ini. Salah satu kenapa orang pakai Apple adalah karena keren lo pakai Apple lo gitu ya. Salah satu orang pakai Harley adalah bukan cuma nyamannya doang. Nyamannya mohon maaf ya, Harley nggak nyaman-nyaman banget, udah berat, panas gitu ya, getarannya kenceng gitu ya, nggak bisa selap-selip di Jakarta yang segini macet dan jalanannya kecil-kecil. Kalau Amerika jalannya gede-gede, satu jalur gitu ya, bukan satu jalur, satu arah aja itu bisa 8 lane gitu ya. Kita jalannya yang 8 lane tuh mana, nggak ada. Even di Jakarta nggak nyampe segitu gitu ya. Yang paling gede kan di Gatot Subroto ya, itu cuma 3 lane di dalam tol, sama di luar tol 3 lane, cuma 6 lane gitu ya. Ini 8 lane, itu tidak termasuk tolnya. Jadi Amerika tuh jauh lebih gede, makanya Harley cocok, tapi di sini enggak. Nah, tapi kenapa mereka masih mau? Karena itu tadi ada social influence yang bikin orang, gue keren di mata orang-orang sekeliling gue kalau gue pakai ini gitu. Jadi itu penting banget. Nah, prinsip-prinsipnya tadi, prinsip social influence, bahwa manusia bertindak nggak bisa lepas dari orang sekitar, termasuk bahkan sesuatu yang nggak kelihatan. Dan ini bodoh. Contohnya misalnya Victoria's Secret gitu. Victoria's Secret itu kan coba orang beli celana dalam sama BH gitu ya, sama bra, itu ngejual seksi. Padahal berapa sering sih orang nunjukin kita berpakaian cuma underwear doang di depan orang? Nggak banyak gitu. Tapi dia bisa create bahwa ketika orang pakai Victoria's Secret, orang akan ngerasa seksi. Bahkan orang yang di luar, yang di sekelilingnya, itu nggak tahu dia di dalamnya pakai Victoria's Secret atau atau Wakul gitu ya, merek lokal gitu ya. Orang nggak tahu gitu ya. Tapi itu tadi. Jadi ini tentang milih sesuatu atas rekomendasi orang sekitar juga, secara langsung ataupun tidak langsung, afirmasi orang sekitar. Makanya itu penting banget. Dan
Ini penting banget karena terus habis itu ada spotlight bias gitu, bahwa ini level di mana brand strategis ini bisa mulai memanfaatkan dalam tanda kutip biasnya konsumen. Bias konsumen apa? Kita tuh kan punya spotlight bias ya kadang-kadang ya. Jadi spotlight bias ini adalah bias yang bikin kita merasa semua orang tuh perhatiin kita. Sehingga kita mulai peduli sama detail-detail kita. Karena apa? Wah, malu nanti gua kalau masa pakaian dalamnya belang, atasnya merah, bawahnya yang enggak hijau gitu ya kan, waduh kayak Sinterklas gitu merah sama hijau. Tapi padahal gitu, lu pakai underwear warnanya apa juga orang nggak lihat, orang ketutup gitu. Tapi itu spotlight bias, itu yang bikin kita merasa ini penting banget detail ini. Dan brand di level ini udah ngomong sampai ke level sana, memanfaatkan bahwa orang berpikir semua orang ngamatin dia, sehingga saya nggak boleh cacat, makanya saya pilih brand yang paling bagus gitu. Dan saya bangga pakai ini karena wah gue sempurna nih gitu, dan itu yang dimanfaatin. Terus habis itu yang ketiga, yang terakhir adalah brand di level ini memanfaatkan placebo dan halo effect gitu ya. Goal dari level ini adalah ciptain itu tadi, placebo dan halo effect. Placebo itu gini, kalau orang sakit terus habis itu sakitnya sebenarnya sakit pikiran, terus habis itu ke dokter gitu ya, terus dokter ngeliat aduh ini sebenarnya psikosomatis gitu, cuma sakit pikiran, sama dokter dikasih infusnya itu sebenarnya cuma air, nggak ada apa, cuma cairan lah ya, nggak ada obatnya, nggak ada chemical apapun gitu ya. Terus habis itu keluar dari sana orang, iya nih, aduh emang dokter ini mantep banget, padahal nggak ada obatnya gitu ya. Nah itu placebo, karena kita menciptakan sugesti bahwa wah gue jadi punya efek sesuatu karena ke dokter ini hebat gitu ya. Nah sama placebo di brand tuh gimana? Kalau orang udah pakai Harley, wah gila gue tiba-tiba ganteng, padahal mohon maaf ya, tambang sih nggak bisa dirubah bahkan dengan Harley gitu ya. Jadi mau pakai apapun ya begitu aja gitu. Jadi ya, tapi itu dia brand yang udah di level Harley itu create placebo seolah-olah ini punya efek lebih gede dari fungsinya gitu kan. Terus yang kedua halo effect. Halo effect apa? Halo effect itu adalah dorongan kita untuk mempercaya. Ketika kita udah percaya sesuatu bagus, dia terus percaya yang lain. Contoh, kalau kita ngefans sama Jokowi, Jokowi jago ya memimpin negara kayak gini segala macam. Terus habis itu kita tanya Jokowi soal misalnya apa ya, ngelukis gitu ya. Wah Jokowi, Pak, kalau lukisan yang bagus gimana? Kan nggak ada hubungan ya kemampuan bangun negara sama kemampuan melukis. Tapi itulah halo effect, ngebawa kita untuk percaya kalau dia bagus di satu hal, dia juga pasti bagus di hal lain. Nah itu hal yang bisa dimanfaatkan dan bisa dicapai brand di level ini, di level cult, ketika ngebangun coolness-nya, social influence jalan, akhirnya placebo sama halo effect-nya juga akhirnya kebangun gitu. Nah jadi kesimpulannya dari 3 episode terakhir ya, gimana bangun brand? Jawabannya kalau ditanya di interview, gimana bangun brand? Saya akan jawab, brand itu terbentuk di otak manusia dengan cara tertentu sehingga kita butuh ngebangun 3 level. Level pertama itu awareness-nya. Gimana caranya brand kita itu diinget? Dari level oke deh, nggak punya meaning dulu, pokoknya orang inget aja, begitu dilihat, oh ya gue tahu nih, gue udah pernah lihat nih iklannya nih, atau gue pernah lihat nih logonya nih. Terus syukur-syukur abis itu awareness-nya dibangun lebih dari sekedar familiarity, tapi bisa punya active recall. Ketika ngelihat ribbon, oh Mandiri ya, ketika lihat warna biru begini, oh BCA ya. Bahkan ketika ngelihat iklan, aduh ini iklannya layoutnya Apple banget nih gitu. Jadi begitu kita ngelihat lagi jalan di di tol gitu, terus ada billboard, tol kan kencang ya, ada billboard gitu, terus kita ngeliat Apple, bahkan tanpa kita ngeliat logonya. Nah itu adalah active recall. Kalau kita bisa ngebangun itu bagus, itu level 1. Level 2-nya adalah ngebangun consideration ya. Awareness tadi udah, terus habis itu consideration goalnya apa? Ngebangun ngebangun si logical reason to buy sama emotional offer-nya. 2 itu harus sejalan. Logical ya itu basic banget yang banyak dilakukan orang. Kenapa sih orang mau beli? Tapi nggak boleh di level mikro aja, tapi di level esensi. Volvo is safety gitu ya. Itu yang mau dibawa gitu loh. Bukan sekedar airbagnya 5. Itu level feature. Tapi orang tidak mengingat brand dari ini brand yang airbagnya 5 ya. Enggak. Tapi esensinya adalah brand ini safety gitu ya. Nah itu logical. Yang emotional itu tentang ngebangun personality, ngebangun story, terus habis itu karakternya juga, terus habis itu personality-nya nggak boleh terlalu sempurna, ada flow-nya, it's okay, karena itu yang memberi peluang drama untuk terjadi, sampai terakhir ujungnya adalah tershowcase di experience excellence yang juga konsisten. Nah terus habis itu level ketiga adalah tentang ngebangun recommendation and loyalty. Ini adalah tentang ngebangun brand coolness-nya sama ngebangun social influence, karena suka nggak suka orang memilih satu brand dipengaruhi sama orang sekitar, kurang lebih begitu.